Minasan ohayo gozaimasu, kembali lagi di Agam Anigame Anime Review. Di video kali ini akan membahas mengenai anime terkenal dengan pengarang atau autor yang sama yang animenya wajib ditonton versi Agam Anigame. Ada anime Tengen Toppa Gurren Lagann yang rilis pada tahun 2007 dan Kill la Kill yang rilis pada tahun 2013. Kedua anime ini memiliki autor yang sama pada penulisan alur ceritanya atau story-nya, yaitu Kazuki Nakashima. Bagi generasi 90-an mungkin tidak asing dengan anime mecha ini, yaitu Tengen Toppa Gurren Lagann, di mana Tengen Toppa Gurren Lagann ini merupakan anime mecha yang mampu bersaing dengan anime mecha terkenal seperti Gundam, baik dari segi cerita ataupun dari segala aspek yang lainnya. Selain itu, anime Tengen Toppa Gurren Lagann ini juga memenangkan Excellent Prize di Japan Media Arts ke-11 tahun 2007 dan juga memenangkan program serial TV terbaik pada tahun 2008 di penghargaan Tokyo Anime Awards ke-7. Tengen Toppa Gurren Lagann mendapat penghargaan tersebut karena bagi yang sudah menonton animenya, anime ini sangat unik dan juga inovatif, di mana menggabungkan elemen-elemen dari berbagai genre seperti mecha, aksi, komedi, dan juga drama. Selain hal tersebut, Tengen Toppa Gurren Lagann juga dikenal dengan aksi pertempurannya yang luar biasa, yang seru dan menarik, dan juga karakteristiknya yang karismatik. Kemudian juga terdapat pesan-pesan moral yang dapat diambil dan inspiratif dari anime ini. Beralih ke anime Kill la Kill yang tayang pada tahun 2013 dengan penulis cerita yang sama pula dari Tengen Toppa Gurren Lagann, di mana anime Kill la Kill terlihat agak mirip dengan Tengen Toppa, namun dengan genre yang berbeda, sehingga Kill la Kill juga mendapatkan penghargaan yaitu Series Award TV Broadcast di tahun 2014 sebagai New Type Anime Awards. Hal yang menarik dari Tengen Toppa dan juga Kill la Kill itu adalah segi plot cerita, pendalaman karakter, nuansa pertarungan, dan hikmah yang dapat diambil. Sedangkan dari segi visual, pertempuran anime Kill la Kill terlalu ramai dan berlebihan. Namun hal tersebut dapat ditutupi dengan pertempuran adegan yang epik. Baik Tengen Toppa ataupun Kill la Kill, keduanya direkomendasikan untuk ditonton, terutama bagi kalian yang menyukai anime battle dan aksi, serta hikmah atau pesan yang inspiratif yang dapat diambil. Selanjutnya ada anime Ginga Aiyo Densetsu yang tayang pada tahun 1986 dan Art Sansenki pada tahun 2015 dengan pembuat cerita atau story yaitu Yoshiki Tanaka. Bagi yang sudah menonton anime Ginga Aiyo Densetsu ini akan mengetahui bahwa anime ini merupakan anime yang agak sukar dicerna karena pembahasan dan topik yang diambil cukup berat, yaitu terkait politik, strategi, dan psikologi, yang mana banyak dialog di dalamnya. Walaupun topiknya cukup berat, anime ini menyuguhkan adegan pertempuran yang realistis dan taktis, serta strategi-strategi pertempuran yang epik di dalamnya. Ginga Aiyo Densetsu juga dikenal karena karakternya yang kompleks, di mana anime ini menampilkan berbagai karakter yang memiliki motivasi dan tujuan yang berbeda-beda. Karakter dalam Ginga Aiyo Densetsu juga berkembang secara alami seiring berjalannya cerita. Hal ini membuat penonton berempati dengan karakter-karakter tersebut dan memahami tindakan mereka. Ginga Aiyo Densetsu juga memiliki narasi yang rapi, di mana narasi dalam Ginga Aiyo Densetsu ini sangat kompleks dan detail dan selalu menarik mata para penonton. Kemudian ada anime Art Sansenki yang tayang pada tahun 2015 dengan berlatar tempat di Semenanjung Arab, yang juga merupakan karya novel dari Yoshiki Tanaka yang diadaptasikan ke manga dan anime. Dari segi cerita, Art Sansenki tidak jauh berbeda dengan Ginga Aiyo Densetsu yang bertopik seputar politik, strategi perang, dan aspek psikologi. Selain hal tersebut, yang membuat berbeda dengan Ginga Aiyo Densetsu itu adalah karakternya yang sangat realistis, serta diselipi humor yang membuat anime ini tidak terlalu kaku, yang membuat anime ini sedikit berwarna. Lalu ada anime Fire Force dan Soul Eater dengan autor Atsushi Okubo. Tentunya bagi kalian yang menonton anime tidak asing dengan anime Fire Force atau dalam bahasa Jepangnya yaitu Ainen no Shouboutai yang telah selesai di season keduanya dan akan lanjut ke season ketiga. Anime Fire Force merupakan anime dengan cerita yang unik yang mengangkat tema pemadam kebakaran dengan menambahkan misteri di dalamnya, yaitu dengan menampilkan sosok villain manusia api dan juga sosok di balik terjadinya manusia api tersebut. Anime Fire Force juga memiliki pendalaman karakter yang kuat pada masing-masing tokohnya. Juga adegan pertempuran yang dikombinasikan dengan skill masing-masing yang dimiliki para petugas pemadam kebakaran khusus. Juga komedinya yang ringan dan sedikit vulgar membuat anime ini banyak disukai oleh penggemar anime. Dengan pengarang yang sama dari Fire Force, yaitu Atsushi Okubo, itu terdapat anime lawas atau jadul yang sudah tidak asing di kalangan penggemar anime yaitu Soul Eater.
Soul Eater sendiri adalah anime action yang rilis pada tahun 2008 yang menceritakan kisah dari Maka Albarn, seorang gadis yang bercita-cita menjadi shinigami. Maka si Maka ini pun bergabung dengan Dead Weapon Master Academy, yaitu sebuah sekolah yang bertugas melatih master dan senjatanya, yaitu Dead Sights, untuk menjadi senjata yang sempurna. Jika kalian sudah menonton Soul Eater dan juga Fire Force, kalian akan melihat kemiripan antara Syndra Dire Fire Force dengan senjata milik Maka, yaitu Soul Eater atau dipanggil Evans. Juga di akhir cerita Fire Force ataupun NN no Sobotai akan sedikit mirip dengan anime Soul Eater, terutama dari animasinya. Anime Soul Eater sendiri merupakan anime aksi dengan visual yang biasa saja, namun dapat ditutupi dengan adegan pertempuran yang epik, juga dengan komedi serta dramanya yang menarik. Soul Eater sendiri juga memiliki beberapa elemen-elemen yang membuatnya berbeda dari anime aksi lainnya. Yang pertama yaitu adalah anime ini memiliki unsur supernatural yang kuat. Lalu anime ini mengeksplorasi tema-tema yang kompleks seperti persahabatan, cinta, dan juga pengorbanan. Yang terakhir, anime ini itu memiliki gaya visual yang unik dan juga menarik untuk disimak. Kemudian ada anime Durarara dan Deadmon Deadplay dengan aktor yaitu Narita Ryogo yang membuat story dari kedua anime ini. Anime Durarara merupakan anime yang tayang pada tahun 2010 yang diadaptasi dari novel ringan karya dari Ryogo Narita yang menceritakan mengenai sekelompok orang yang tinggal di Ikeburo, Jepang yang terlibat dalam berbagai kejadian yang misterius. Anime Durarara ini merupakan anime yang sukar dimengerti bagi yang baru pertama kali menontonnya, di mana karakter yang muncul cukup banyak yang muncul satu demi satu sehingga sulit untuk mengetahui maksud isi cerita Durarara di awal menontonnya. Setelah menonton hingga pertengahan episode, diketahui bahwa cerita itu mengerucut menjadi persatuan tiga kubu, yaitu Blue Square, Dollars, dan Yellow Scarves yang melibatkan tiga sahabat yang awalnya saling tidak mengetahui identitas masing-masing. Secara keseluruhan, Durarara adalah anime yang sangat menghibur dan berkualitas, yang mana anime ini wajib ditonton oleh para penggemar anime yang mencari anime dengan aksi, komedi, dan juga misteri di dalamnya. Kemudian dengan penulis atau autor yang sama dengan Durarara yaitu Deadmon Deadplay, di mana anime ini tayang part 2-nya di musim fall 2023 ini. Deadmon Deadplay season pertama part pertamanya ini cukup menarik perhatian dengan tema reverse isekainya, yang membuat part 2-nya banyak ditunggu dan penasaran akan kelanjutan dari part pertama anime Deadmon Deadplay. Selanjutnya ada anime Fate Zero, Psycho-Pass, dan juga Black Lagoon. Di mana ketiga anime ini ditulis oleh autor yang sama, yaitu penulis cerita Gen Urobuchi. Gen Urobuchi ini merupakan penulis novel dari Fate Zero yang diadaptasikan ke manga dan anime dengan judul yang sama. Dari ketiga anime ini, baik Fate Zero, Psycho-Pass, dan juga Black Lagoon memiliki cerita seputar pertarungan dan pertempuran yang menarik dan sedikit ekstrim yang banyak mengandung pertumpahan darah, terutama untuk Psycho-Pass dan juga Black Lagoon. Untuk Fate Zero sendiri mungkin sudah tidak asing karena memang series Fate sudah banyak rilis dan dibuat franchise oleh Type Moon, sehingga sudah tidak asing dengan anime Fate Zero. Untuk itu kita akan langsung ke Psycho-Pass dan juga Black Lagoon. Psycho-Pass sendiri merupakan anime dengan genre aksi dan misteri seputar keadilan, di mana keadilan sendiri diatur oleh AI, sehingga AI lah yang menentukan manusia itu jahat atau baik. Jika yang melanggar maka akan langsung dibinasakan. Di sini menariknya terdapat villain dengan kecerdasan yang luar biasa dan menentang sistem ini, serta menunjukkan bahwa sistem ini salah namun dengan cara yang kurang baik atau kurang tepat. Sama seperti Psycho-Pass, Black Lagoon juga menitik beratkan pada pertempuran aksi dan juga kekerasan yang sangat kuat, yang mana Black Lagoon berlatar tempat di kota fiktif di Thailand, yang mana kota ini merupakan tempat berkumpulnya para penjahat dan gangster di seluruh dunia. Di sini seorang mantan pegawai kantoran bernama Rokuro Okajima atau biasa dipanggil Rock bertemu dengan kelompok bajak laut bernama Lagoon Company. Okajima ataupun Rock ini kemudian bergabung dengan Lagoon Company dan mulai menjalani kehidupan sebagai pembunuh bayaran. Baik itu Fate Zero, Psycho-Pass, dan Black Lagoon, ketiganya direkomendasikan untuk ditonton, terutama bagi teman-teman yang menyukai anime aksi, battle, dan pertempuran yang penuh dengan kekerasan. Terutama untuk Psycho-Pass dan Black Lagoon tidak direkomendasikan bagi kalian yang di bawah umur dan fobia terhadap darah, serta banyak menggunakan kata-kata kasar di dalamnya. Untuk Fate Zero, bagi teman-teman yang baru akan menonton anime Fate, dapat klik rekomendasi menonton anime Fate di link di pojok atas yang mudah-mudahan dapat membantu teman-teman yang ingin menonton dan memahami anime Fate.
Kemudian ada anime Dr. Stone yang tayang pada tahun 2019 dan Ice Shield 21 yang tayang pada tahun 2005 dengan autor yang sama yaitu Riichiro Inagaki. Anime Dr. Stone ini di animenya sudah masuk ke season ketiga yaitu New World, yang pada season ini akan diungkapkan penyebab terjadinya musibah batu dan akan diperlihatkan pada Dr. Stone New World Part 2 yang tayang pada fall 2023. Salah satu hal yang menarik dari Dr. Stone itu adalah bagaimana anime ini dapat menggabungkan elemen-elemen dari unsur aksi, komedi, drama dan juga ilmu pengetahuan yang dipadukan dengan sangat baik. Anime ini juga menampilkan beberapa konsep sains yang menarik yang membuat anime ini lebih dari sekedar anime aksi ataupun komedi. Karakter-karakter dalam Dr. Stone juga sangat menarik, terutama MC pada anime ini yaitu Senku yang sangat cerdas dan ambisius yang memiliki tekad untuk menghidupkan kembali umat manusia dan membangun kembali peradaban yang musnah akibat dari musibah batu tersebut. Kemudian ada anime lawas yang ceritanya ditulis oleh pengarang dari Dr. Stone namun dengan genre yang berbeda yaitu sport dengan tema American Football yaitu Ice Shield. Anime Ice Shield 21 merupakan anime jadul yang pernah tayang direkomendasikan untuk ditonton terutama bagi penggemar anime fiksi ilmiah yang mencari sesuatu yang berbeda dalam penyajian sains dan ilmu pengetahuan yang dapat ditonton di Dr. Stone. Genre sport dengan tema unik dan berbeda yaitu American Football. Lalu ada anime Death Note yang tayang pada tahun 2006 dan Bakuman yang tayang pada tahun 2010 dengan keduanya dibuat oleh duet Sugumi Ohba dan Takeshi Obata. Bagi penggemar anime tentunya tidak asing dengan anime Death Note. Yap, anime yang pernah menjadi trending dan banyak perbincangan di masanya ini memang menarik untuk ditonton karena mengangkat tema yang tidak biasanya, yang memang tema yang diangkat itu cukup berat dan sukar dicerna bagi yang tidak begitu paham terkait hukum, politik, kriminalitas, dan keadilan. Salah satu hal yang paling menarik dari Death Note adalah bagaimana anime ini mampu mengeksplorasi tema-tema kompleks yang tidak hanya menyajikan pertanyaan-pertanyaan tentang keadilan dan moralitas, tetapi juga memberikan jawaban yang ambigu yang mengharuskan kita berpikir tentang hal tersebut. Karakter-karakter dalam Death Note juga sangat menarik, terutama Light Yagami dengan karakternya yang kompleks dan menarik, serta dia adalah seorang yang jenius dan percaya bahwa dia dapat menciptakan dunia yang lebih baik dengan membunuh para penjahat. Namun, hal tersebut mulai melenceng dan dia mulai membunuh orang yang tidak bersalah demi menutupi identitasnya. Juga lawannya L yang juga merupakan seorang jenius dengan IQ yang sangat tinggi, dan terakhir Nier. Dia sangat cerdas dan analitis dan memiliki kemampuan deduksi yang luar biasa dan juga pandai memecahkan kode serta teka-teki. Kemudian dengan author yang sama ada anime Bakuman yang tayang pada tahun 2010 yang menceritakan hal yang berbeda dengan Death Note, di mana pada anime Bakuman menceritakan perjuangan seorang mangaka agar menjadi seorang manga yang terkenal, di mana pada anime tersebut terlihat butuh perjuangan ekstra dan bersungguh-sungguh untuk mencapai impian tersebut. Bagi yang sudah menonton anime Bakuman yang sudah selesai tayang ini, pada akhir cerita diberi petunjuk mengenai karya duo kombi Mashiro dan Takagi yang diadaptasi ke anime mirip dengan serial Death Note-nya. Kemudian ada anime Fairy Tail, Revemaster, dan Eden Zero dengan autornya sebagai penulis cerita dan pembuat gambar yaitu Hiro Mashima. Jika sudah menonton ketiga anime tadi, maka kita akan tahu kesamaan dari ketiganya, mulai dari karakter hingga cerita dan adegan pertempuran yang hampir mirip. Dari ketiga anime karya Hiro Mashima, tentunya anime Fairy Tail yang paling menonjol, karena di samping plot cerita menarik dan unik, juga scene komedi dan fanservice dari anime ini yang membuat anime ini lebih hidup dibandingkan Revemaster dan Eden Zero. Anime Fairy Tail sendiri sudah tamat dan akan masuk ke arc 100 Quest yang rencananya akan tayang di tahun 2024. Untuk Revemaster sendiri, tentunya animenya agak sedikit kecewa, karena anime Revemaster merupakan salah satu anime lawas, namun penyuguhan di animenya kurang dibandingkan di manganya, sehingga anime Revemaster sedikit membosankan ketika di pertengahan hingga akhir episode. Namun bagi yang penasaran dengan animenya, Revemaster direkomendasikan ditonton, terutama bagi yang menyukai tema adventure dan juga action. Lalu terakhir ada Eden Zero yang animenya telah berakhir season keduanya di spring 2023 ini. Untuk Eden Zero ini tidak jauh berbeda dengan Fairy Tail, bisa dibilang sebagai cloningan Fairy Tail, karena beberapa karakter di anime Eden Zero ini mirip dengan Fairy Tail termasuk komedi yang disuguhkan.
Dari plot cerita, Edition Zero itu mengangkat tema adventure sci-fi yang banyak menggunakan teknologi. Jika fairy tale based on sihir, maka Eden Zero based on teknologi. Anime Eden Zero ini direkomendasikan untuk ditonton, terutama untuk penggemar fairy tale dan yang menyukai anime sci-fi dengan penyajian yang berbeda. Selanjutnya ada anime Fullmetal Alchemist Brotherhood yang tayang pada 2009 dan Gin no Saji dengan pengarang atau autor yang sama yaitu Hiromu Arakawa yang tayang pada tahun 2013. Berbicara mengenai Fullmetal Alchemist sendiri, tentunya tidak asing di kalangan para penggemar anime. Anime Fullmetal Alchemist ini merupakan salah satu anime terbaik karena memiliki cerita yang kompleks dan mendalam, di mana setiap episodenya menarik dan ditunggu serta tidak membosankan. Anime Fullmetal Alchemist Brotherhood merupakan remake dari anime Fullmetal Alchemist yang tayang pada tahun 2003. Baik Fullmetal Alchemist atau Brotherhood, keduanya cukup menarik namun berbeda dari penyajian ceritanya, di mana menurut saya pribadi Brotherhood lebih baik dan lebih kompleks dari segi penyajian cerita dan hikmah, serta endingnya dapat menjadi pelajaran bagi penontonnya. Dan juga seri Fullmetal Alchemist tidak mengikuti alur manganya, sehingga cerita sedikit kurang kuat dan kurang berkesan di akhir episodenya. Sedangkan untuk seri Brotherhood memiliki cerita yang kompleks dan mengikuti alur manganya, sehingga konsepnya jelas dan terarah serta ingin dibawa ke arah mana ending dari Fullmetal Alchemist Brotherhood ini. Karya lain dari Hiromu Arakawa yang direkomendasikan ditonton yaitu Gin no Saji atau Silver Spoon. Gin no Saji sendiri memiliki tema yang jauh berbeda dari Fullmetal Alchemist, yaitu mengangkat tema slice of life, putar pertanian, peternakan, dan perkebunan dengan unsur komedinya yang kental. Anime Gin no Saji sendiri, bagi yang sudah menonton atau membaca manganya, akan terlihat ciri khas dari autornya, yaitu storyline atau ceritanya yang kompleks dan menarik. Pada anime ini juga banyak hikmah ataupun manfaat yang dapat diambil dari setiap episodenya, sehingga menarik dan ditunggu kelanjutan setiap episodenya karena dikemas dengan epic, terutama unsur story dan komedinya menurut saya terbaik dan relate dengan kehidupan, terutama yang berkaitan dengan pedesaan, peternakan, dan juga pertanian. Selain itu juga terdapat pengetahuan seputar agrikultural yang dapat diperoleh dari anime Gin no Saji ini. Kemudian ada anime yang memiliki fanbase yang besar dan hampir dapat disejajarkan dengan anime Big Three, yaitu Hunter x Hunter. Hunter x Hunter sendiri ditulis dan dibuat oleh Yoshihiro Togashi, pengarang yang sama dengan pembuat anime Yu Yu Hakusho. Anime Hunter x Hunter sendiri, animenya memiliki dua versi, yaitu versi lawas di mana animasinya masih orisinal tanpa CGI, dan versi remake-nya yaitu Hunter x Hunter 2011 yang sudah menggunakan teknologi di dalamnya. Dari segi penyajian cerita dan animasi, menurut saya pribadi Hunter x Hunter versi lawas lebih baik. Selain penyajian ceritanya yang detail dan kompleks, juga visualisasi dan perpaduan warnanya yang sangat realistis, terutama ketika suasana di malam hari, di mana suasananya lebih terasa dibandingkan di versi remake-nya yang menggunakan teknologi di dalamnya. Hunter x Hunter sendiri animenya stop atau berhenti setelah pemilihan ketua asosiasi Hunter x Hunter sebagai pengganti Netero, dan manganya sendiri berhenti juga di awal saat akan memasuki Dark Continent karena kondisi author yang kurang fit. Namun ada kabar bahwa Yoshihiro Togashi melanjutkan pembuatan manga Hunter x Hunter karena keadaannya sudah membaik. Oleh karenanya kita tunggu saja kelanjutan manga dari Hunter x Hunter ini. Setelah Hunter x Hunter juga ada anime jadul yang terkenal di eranya yang juga merupakan karya dari Yoshihiro Togashi, yaitu Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho sendiri merupakan salah satu anime action terbaik sebelum muncul Naruto, One Piece, dan juga Bleach. Namun lagi-lagi karena kondisi kesehatan autornya yang kurang fit, membuat anime Yu Yu Hakusho dibuat berhenti secepatnya dengan men-skip beberapa panel di manga dan diubah sedikit di ending animenya. Walau begitu, anime Hunter x Hunter dan juga Yu Yu Hakusho ini direkomendasikan untuk ditonton, terutama yang menyukai anime shonen dengan tema superpower dan supranatural. Kemudian anime dengan autor yang sama yang mudah sekali dikenali, yaitu ada One Punch Man dan juga Mob Psycho 100, karya dari One. One sendiri merupakan mangaka yang menulis karya melalui online, yaitu aplikasi Manga One milik Shogakukan. Sekilas bagi yang melihat Mob Psycho 100 dan One Punch Man akan terlihat jelas kemiripannya, mulai dari MC yang overpower, komedinya, dan juga desain karakternya yang unik dengan ciri khas muka flatnya.
karyawan yang pertama kali menggemparkan jagat peranimean melalui One Punch Man-nya yang tayang pada tahun 2015. Kesan awal pertama kali melihat karakter dan judul One Punch Man, saya mengira merupakan anime dengan komedinya yang kental tanpa ada hal yang menarik di dalamnya. Setelah menonton beberapa episode, terlihat jelas karakteristik dari anime ini, di mana penyajian ceritanya menarik dengan karakter yang unik yang diselipi komedi yang khas, membuat setiap episodenya tidak membosankan dan penasaran akan kelanjutan dari episodenya. Setelah season pertamanya selesai dan season keduanya tidak kunjung keluar, muncullah Mob Psycho 100 ini dengan tampilan yang mengingatkan pada One Punch Man. Jika One Punch Man adalah karakter dengan kemampuan fisik yang luar biasa, di Mob Psycho yang ditonjolkan adalah kemampuan psikis ataupun tenaga dalam yang luar biasa, dan terlihat bahwa sang kreator ingin menyelesaikan Mob Psycho 100 terlebih dahulu dibandingkan One Punch Man, di mana Mob Psycho 100 telah tamat di season ketiga pada Desember 2022 kemarin, walau tayang perdana di 2016. Setelah selesainya Mob Psycho 100, berharap akan segera muncul season ketiga dari One Punch Man. Demikian video mengenai anime terkenal dengan pengarang atau author yang sama yang animenya wajib ditonton versi Agam Anigame. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe apabila video ini membantu dan menjadi referensi bagi teman-teman yang belum tahu atau yang akan menontonnya. Akhir kata, sampai jumpa pada video anime berikutnya.